Apa jadinya kalau sebuah sungai besar hilang, namun yang muncul di dasarnya bukan lumpur, melainkan gunung emas murni? Kedengarannya seperti film fantasi, namun di tahun 2026, tanda-tanda fisik dari kabar kenabian ini sudah mulai kelihatan di sepanjang aliran sungai Efrat. Jadi gini, di tahun 2026, sungai Efrat yang membelah Turki, Suriah, dan Irak memang lagi jadi sorotan dunia. Sebab debit airnya turun drastis. Banyak yang bilang ini cuma soal perubahan iklim atau politik bendungan. Namun bagi kita umat Islam, ini adalah perwujudan fisik dari sebuah ketetapan Allah yang sudah dikabarkan 1400 tahun yang lalu. Pertanyaannya, apakah gunung-gunung itu bakal beneran muncul dalam bentuk logam atau itu cuma bahasa kiasan? Kabar ini datang langsung dari Muhammad Rasulullah SAW. Beliau bersabda dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim, hari kiamat tidak akan terjadi sampai sungai Efrat menyingkapkan sebuah gunung emas. Manusia akan saling membunuh untuk memperebutkannya. Ada hal krusial di sini. Nabi Muhammad SAW menyebutnya gunung emas, bukan serpihan atau tambang kecil. Ini menunjukkan skala harta yang sangat masif sehingga menarik perhatian seluruh dunia. Beberapa ulama menafsirkan ini secara harfiah sebagai emas murni. Namun ada juga yang melihatnya sebagai metafora sumber daya berharga lain seperti minyak atau emas hitam. Namun membaca hadisnya yang spesifik, banyak yang tetap meyakini bahwa ini adalah harta karun logam yang selama ini tersembunyi di bawah dasar sungai Mesopotamia. Tapi ingat, munculnya emas ini bukan kabar gembira atau solusi ekonomi. Ini adalah fitnah atau ujian iman yang sangat berat. Mengapa? Sebab setelah emas itu muncul, akan terjadi perang yang sangat dahsyat. Muhammad Rasulullah SAW memberikan detail yang mengerikan. Dari setiap 100 orang yang berperang, 99 orang akan terbunuh. Bayangkan, tingkat kematiannya mencapai 99%. Setiap orang yang ikut perang itu bakal didorong oleh ego dan berkata, mudah-mudahan akulah orang satu-satunya yang selamat dan mendapatkan harta itu. Ini bukan sekadar perang antar negara, namun fitnah yang membutakan hati manusia demi kekayaan duniawi. Sebab bahayanya yang luar biasa, maka Muhammad Rasulullah SAW memberikan instruksi yang sangat tegas dan singkat. Siapapun yang menghadirinya, melihat emas itu, janganlah ia mengambil apapun darinya. Hadis riwayat Muslim. Kenapa kita dilarang keras menyentuhnya? Sebab harta itu tidak membawa berkah, melainkan penyebab pertumpahan darah. Di sini iman kita diuji. Apakah kita lebih mendengarkan logika serakah atau taat pada perintah Rasulullah SAW di tengah situasi kacau? Penyingkapan emas Efrat adalah salah satu pengingat bahwa dunia sedang bergerak menuju akhir zaman. Jadi visual sungai yang kering di tahun 2026 ini bukan cuma bencana lingkungan. Ini adalah alarm dini buat kita semua. Kabar kenabian ini menyuruh kita untuk fokus pada persiapan spiritual, bukan malah menunggu kapan bisa mendapatkan emas tersebut. Sebab di akhir zaman nanti yang menyelamatkan kita bukan tumpukan emas, namun seberapa kuat ketaatan kita pada aturan Allah. Menurut kamu, apakah